Ya, semua pada kesempatan kali ini saya akan membahas di pertemuan ketiga tentang menganalisis pengembangan produk ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengembangan produk baru. Nah, mengembangkan produk baru. Nah, tiap perusahaan harus meneruskan pengembangan produk baru. Nah, produk pengganti harus diciptakan untuk mempertahankan atau mengembangkan penjualan. Selain itu, karena pelanggan menginginkan produk baru dan pesaing berusaha keras untuk memenuhinya, jadi saling bersaing ya antara usaha yang satu dengan usaha yang lain. Atau mungkin pelanggan ingin menginginkan suatu produk baru yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kemudian cara pengembangan produk baru itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah akuisisi, yaitu perusahaan dapat membeli perusahaan lain ya. Atau yang kedua adalah mendapatkan paten dari perusahaan lain. Yang ketiga adalah membeli lisensi atau waralaba franchise dari perusahaan lain. Bisa dilakukan seperti itu. Kemudian pengembangan produk baru. Nah, perusahaan dapat mengembangkan produk baru di labnya sendiri atau membuat kontrak dengan peneliti lain atau perusahaan untuk mengembangkan produk barunya. Nah, ada 8 tahap proses pengembangan. Yang pertama adalah gagasan produk. Nah, dalam pengembangan produk dimulai dengan suatu pencarian gagasan bagi produk baru. Nah, sumber gagasan dapat diperoleh dari misalnya adalah konsumen, atau mungkin sales, atau mungkin R&D ya, jadi research and development, jadi melakukan sebuah penelitian, atau mungkin teknisi. Nah, ini adalah sumber dari gagasan ya. Kita bisa mendapatkan ide gagasan produk baru itu dari konsumen kita yang memberikan ide tersebut, atau mungkin sales ataupun marketing, atau mungkin dari R&D sebuah penelitian, kemudian dan juga teknisi ya, jadi bagian teknis produksi. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah gagasan, maka kita akan menyaring, kegiatan penyaringan ya. Nah, usaha untuk menghilangkan gagasan yang tidak berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau tujuan perusahaan. Jadi ketika kita mendapatkan banyak input dari beberapa sumber, kita harus menyaringnya sehingga disesuaikan dengan kemampuan, keahlian, atau tujuan dari perusahaan kita. Jadi jangan sampai keluar dari kemampuan, keahlian, dan tujuan perusahaan kita. Kemudian adalah pengujian konsep. Nah, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat menetapkan manfaat yang harus diberikan produk tersebut maupun tingkat harga yang sesuai. Nah, kita bisa melakukan kegiatan riset pasar ini sebagai input ya untuk melakukan sebuah keputusan. Nah, kemudian adanya pengembangan strategi pemasaran. Nah, bagian pertama ini menjelaskan ukuran, struktur, perilaku pasar, sasaran, posisi produk yang direncanakan, serta penjualan, bahkan pangsa pasar dan laba yang diinginkan dalam 5 tahun pertama ya. Jadi ada semacam ramalan atau mungkin prediksi produk kita ya. Jadi dalam mengembangkan produk kita ini selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya adalah analisis bisnis ya. Nah, perusahaan kemudian melakukan perbandingan antara biaya dan manfaat dengan tujuan ya. Ketika kita mengembangkan produk, kita harus membandingkan antara biaya dan manfaat ataupun manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mengembangkan sebuah produk ya. Nah, selanjutnya adalah pengembangan prototipe ya atau model. Nah, pembuatan versi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah produksi yang terjadi. Nah, kita akan melihat bagaimanakah model tersebut ya, apakah ada masalah ketika kita mengembangkannya. Kemudian adalah purwarupa, dapat menjadi sangat mahal. Seringkali memerlukan pembuatan dengan tangan, peralatan, dan pengembangan komponen. Jadi ketika kita membuat sebuah model, apakah model itu menggunakan peralatan-peralatan yang cukup mahal atau menggunakan tangan manusia yang kita juga membutuhkan biaya, dan komponen apakah yang kita gunakan untuk mengembangkan prototipe ini.
Nah, kemudian setelah itu ada pengujian produk dan uji pemasaran. Nah, perusahaan menjalankan produksi terbatas dan menguji produk tersebut untuk melihat apakah produk memenuhi persyaratan kinerja ya. Jadi setiap produk yang kita buat itu kita harus ada pengujian ya. Jadi misalnya pengujian kelayakan kualitas atau mungkin juga standar dari produk tersebut kita harus memenuhinya. Kemudian adalah komersialisasi ya. Jika hasil uji positif dari tadi pengujian, kemudian perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh ya. Jadi komersialisasi bertahap dengan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas, mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Jadi kegiatan komersialisasi ini adalah kegiatan untuk memasarkan produk tersebut. Jadi setelah diuji kemudian hasilnya bagus, maka kita melakukan kegiatan produksi dan kita memasarkannya secara berkala ya, bertahap. Nah, ini adalah estimasi biaya pengembangan produk baru ya. Jadi dari tahap misalnya penyaringan ide, kemudian pengujian konsep, pengembangan produk, pengujian pasar, sampai dengan peluncuran nasional. Nah, penyaringan ide ini ada 64 ya gagasan. Kemudian ada pengujian itu kita turun jadi 16. Kemudian dari 16 itu kita ada pengembangan 8, kemudian ada pengujian pasar itu 4, kemudian yang terakhir adalah peluncuran itu ada 2 ya. Jadi dari 64 kita saring akhirnya menjadi 2. Nah, rasio kelulusannya itu dari 1:4 hingga 1:2 yang menurun. Nah, itu hanya contoh saja. Kemudian adalah tantangan pengembangan produk baru ya. Jadi ketika kita mengembangkan produk baru itu pasti ada tantangannya. Yang pertama adalah paksaan dari eksekutif perusahaan. Jadi perusahaan atau pimpinan juga kita biasanya akan menekankan kepada kita untuk mengembangkan produk. Kemudian ide bagus tetapi perkiraan ukuran pasar terlalu berlebihan. Jadi ide kita itu kadang bagus ya, tetapi untuk ukuran pasar itu agak sedikit sulit ya, karena mungkin beberapa produk yang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Nah, produk tidak dirancang dengan baik ya. Jadi ketika kita mengembangkan produk, kadang produk yang kita buat atau modelnya atau prototipenya itu kurang baik. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mengembangkan produk. Kemudian posisi yang keliru dari produk ya. Jadi ketika kita mempositioningkan sebuah produk itu kadang kita keliru ya. Jadi misalnya kita mensegmentkan produk A itu sebenarnya untuk kalangan menengah ke atas, tetapi kita segmen pasarnya adalah menengah ke bawah. Nah, itu kadang kita keliru untuk memposisikan produk tersebut. Kemudian biaya pengembangan terlalu tinggi. Jadi ketika kita mau mengembangkan sebuah produk kadang biayanya terlalu tinggi. Nah, itu jadi sebuah tantangan bagi kita untuk mengembangkan sebuah produk. Kemudian pesaing membalas lebih gencar. Jadi ketika kita mengembangkan produk kadang pesaing juga akan mengembangkan produk mereka. Nah, persaingan ini sebenarnya biasa terjadi di masyarakat ketika produk yang sama itu membuat sebuah pengembangan produk pasti akan ada pesaing yang akan melawan kita. Kemudian kekurangan gagasan produk di area tertentu. Nah, kadang kita juga buntu untuk mendapatkan sebuah gagasan produk baru di area-area tertentu ya, karena mungkin tingkat kreativitas atau mungkin juga daya tarik dari konsumen juga berkurang sehingga kita kekurangan gagasan produk yang akan kita kembangkan. Kemudian pasar yang terbagi-bagi. Nah, pasar yang terbagi-bagi ini juga menjadikan sebuah tantangan bagi kita untuk mengembangkan sebuah produk. Nah, kendala sosial dari pemerintah. Nah, kadang pemerintah juga ada semacam kebijakan yang kadang membuat kita sulit untuk mengembangkan produk baru kita. Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang bisa menekan dari pengembangan produk kita itu sering terjadi. Nah, selanjutnya adalah kekurangan modal. Kadang kita juga kekurangan modal sehingga sulit sekali kita untuk mengembangkan produk ya, karena untuk
mengembangkan produk biasanya juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga kalau kita kekurangan modal kita sulit untuk mengembangkan produk baru. Nah, itu tantangan yang akan kita hadapi ketika kita mengembangkan sebuah produk baru. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan produk berhasil ya. Nah, menurut Koper dan Kleinschmidt, ada beberapa faktor yang menyebabkan produk berhasil ya. Yang pertama adalah produk unggulan yang unik ya. Jadi ketika kita mengembangkan produk itu produknya harus unik ya. Kemudian konsep produk yang didefinisikan dengan baik sebelum pengembangan ya. Jadi konsepnya yang kita buat itu adalah konsep yang bagus, sehingga kita akan membuat produk baru yang akan berhasil ya. Kemudian adalah sinergi teknologi dan pemasaran ya. Tentu ini juga akan berpengaruh ketika kita punya teknologi yang cukup dan strategi pemasaran yang baik, tentu akan berhasil pula ketika kita mengembangkan produk ya. Kemudian kualitas pelaksanaan pada tahap awal. Nah, kualitas ini sangat diperlukan ketika kita mengembangkan sebuah produk ya. Jadi ketika dari awal kita sudah memiliki kualitas yang baik, maka selanjutnya akan baik pula. Kemudian ada daya tarik pasar ya. Jadi apakah konsumen atau orang yang akan membeli dari produk baru kita ini memiliki daya tarik yang tinggi, sehingga tingkat keberhasilan dalam mengembangkan produk ini juga akan tinggi juga. Nah, itu bisa kita lihat dari misalnya kita melakukan riset pasar ya terhadap produk yang kita kembangkan. Nah, faktor yang menyebabkan produk berhasil menurut Medkin dan Sirger ya. Yang pertama adalah semakin dalam perusahaan memahami kebutuhan konsumen. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa kebutuhan konsumen terhadap produk yang kita produksi. Nah, yang kedua adalah semakin tinggi rasio kinerja terhadap biaya. Nah, tingkat rasio kinerja ini juga akan berpengaruh terhadap biaya ya. Kemudian yang ketiga adalah semakin awal produk tersebut dikenalkan sebelum pesaing. Nah, kita bisa mengenalkan produk tersebut ya sebelum pesaing itu mulai menyerang kita. Jadi ketika kita sudah mengawali dengan baik, tentu akan membuat keberhasilan ya sebelum para pesaing itu juga mengikuti strategi yang kita gunakan dalam mengembangkan produk. Kemudian yang keempat adalah semakin besar margin kontribusi yang diharapkan. Jadi ketika kita mengembangkan produk ternyata memberikan kontribusi yang cukup bagus bagi perusahaan ya. Nah, itu juga akan meningkatkan bagaimana kita mengembangkan sebuah produk. Nah, selain itu juga ada semakin banyak pengeluaran untuk mengumumkan dan meluncurkan produk itu. Meluncurkan sebuah produk kita juga harus banyak membuat sebuah pengumuman tertentu ya yang kiranya bisa mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Itu akan membuat pengembangan produk kita berhasil. Selanjutnya adalah semakin besar dukungan manajer puncak. Jadi semakin banyak dukungan dari para manajer itu pasti akan membuat pengembangan produk ini akan berjalan lebih lancar. Kemudian semakin besar kerjasama lintas fungsional. Nah, ini juga akan memperlancar dari pengembangan produk tersebut. Kemudian menyertakan pelanggan pada tahap awal untuk mendapatkan pandangan baru. Jadi menyertakan pelanggan ini bisa menjadi sebuah tahapan awal ketika kita melakukan uji coba produk kita. Nah, kita bisa melakukan kegiatan riset pasar untuk melihat pandangan baru konsumen atau pelanggan kita terhadap produk baru yang kita produksi. Nah, organisasi dari pengembangan produk baru yaitu yang pertama adalah manajer produk, kemudian adalah manajer produk baru, kemudian adalah komite produk baru, kemudian ada departemen produk baru, kelompok kerja baru. Nah, itulah yang organisasi yang perlu mengembangkan produk baru ya. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian.